Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvi Mulia Rahman Hasibuan dengan NIM 120210027 dari TPB 20 Prodi Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu mengenai perulangan, percabangan, dan arai. Di sini saya telah membuat dua program, yaitu program yang pertama yaitu mengenai pengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin, Celcius ke Fahrenheit, dan Celcius ke Reaumur. Nah, program yang pertama ini berkaitan dengan materi dasar matematika dan kimia. Lalu program yang kedua yaitu mengenai mencari tekanan, mencari massa jenis, dan mencari ketinggian dan kedalaman. Nah, pada program yang kedua ini berkaitan dengan materi fisika dasar. Langsung saja ke penjelasan programnya. Pada algoritma yang pertama, di sini saya membuat program, yaitu program yang dapat mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin, ke Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, di sini saya menggunakan integer dengan variabel i, n, dan p. Lalu di sini sudah ada outputnya untuk pilihan pertama Celcius ke Kelvin, pilihan kedua Celcius ke Fahrenheit, pilihan ketiga Celcius ke Reaumur. Nah, di sini input n di sini untuk memilih dari ketiga pilihan tadi. Nah, setelah input itu ada fungsi if di sini. Ketika kita memilih pilihan pertama yaitu Celcius ke Kelvin, maka pilihan akan diteruskan ke Celcius ke Kelvin sampai pilihan kedua, pilihan ketiga. Lalu ketika kita memasukkan pilihan yang tidak ada di sini atau lebih dari 3 tidak ada di output pertama ini, maka pilihan akan masuk ke sini, yaitu format Anda melakukan salah dan program langsung berhenti. Lalu setelah dari situ, di sini ada input untuk P. Di sini masukkan banyak data yang, jadi di sini masukkan banyaknya data yang ingin Anda cari, ingin Anda konversi suhunya. Misalnya Anda ingin memasukkan 3 data atau selebihnya, atau satu saja juga bisa. Lalu di sini saya menggunakan program, maksud saya fungsi for di sini untuk looping. Selain itu di sini juga saya menggunakan array untuk rumusan di sini. Lalu pada fungsi for di sini dia akan menginput sebanyak yang kita input di sini pengulangannya. Misalnya kita input 3, maka ketika kali diulang. Setelah itu diteruskan ke fungsi for yang kedua, yaitu pada rumus mencari suhunya. Di sini ada rumus dari Celcius ke Reaumur, rumus Celcius ke Fahrenheit, dan rumus Celcius ke Kelvin. Di sini akan terulangi sama seperti yang for yang pertama, sesuai banyak data yang ingin kita inputkan. Misalnya 3 data, maka akan diulangi 3 kali dari perhitungannya langsung. Nah, setelah perulangan dari for ini selesai, maka program akan berakhir. Lalu yang selanjutnya yaitu program pertama pada C++-nya. Nah, di sini saya menggunakan integer i, n, dan p, serta nanti ada array untuk c, k, f, dan r. Di sini variabelnya. Nah, di sini langsung saja di sini output dari nama. Lalu di sini program pilihan untuk mengubah suhu. Yang pertama itu Celcius ke Kelvin, yang kedua Celcius ke Fahrenheit, yang ketiga Celcius ke Reaumur. Nah, di sini input n di sini masukkan untuk memilih dari ketiga data output ini, nanti mana yang akan dipilih oleh user. Nah, kalau misalnya dimasukkan inputnya 2, maka akan keluar program konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Begitu dengan 3 dan 1 juga. Tetapi kalau misalnya memasukkan angka lebih dari data di sini lebih dari 3, misalnya dimasukkan 4, maka program akan kembali ke main, kembali ke awal. Nah, setelah dimasukkan di situ, maka akan masuk di sini array
data yang ingin diinginkan. Misalnya kita ingin memasukkan 3 data konversi suhu, lalu kita memasukkan yang ketiga, maka akan perulangan terjadi 3 kali. Lalu diteruskan lagi ke for yang kedua di sini, yaitu untuk rumus dari konversi suhu. Misalnya di sini rumus Celsius Kelvin, rumus Celsius Fahrenheit, dan rumus Celsius Reaumur di sini. Di sini sesuai dengan input yang kita masukkan tadi dari banyak data. Misalnya kita masukkan data 3 kali, maka di sini rumusnya akan mengulangi 3 kali. Lalu setelah per 3 kali maka program akan selesai. Nah, langsung saja kita execute. Nah, di sini sudah kelihatan dari programnya ketika dijalankan. Nah, di sini misalnya kita ingin memilih program yaitu perubahan dari suhu Celsius ke Kelvin. Jadi kita masukkan angka 1. Nah, jadi Celsius Kelvin. Jadi di sini lalu masukkan banyak data suhu yang ingin dikonversi. Misalnya kita punya 3 data yang ingin dikonversi. Jadi kita masukkan 3. Nah, kita masukkan data yang suhu dalam Celsius yang pertama, yaitu misalnya 12. Lalu suhu dalam satuan Celsius data yang kedua, misalnya 23, atau yang ketiga misalnya 34. Nah, ketika di enter maka program akan langsung menghitung ketiganya. Jadi muncul di sini suhu Kelvin yang pertama 285 Kelvin, suhu Kelvin yang kedua 296 Kelvin, dan suhu Kelvin yang ketiga yaitu 37 Kelvin. Nah, lalu bagaimana jika tadi kita memasukkan angka lebih dari apa yang ada di program ini? Misalnya ini kan sampai 3, lalu kita masukkan misalnya 5. Nah, maka program akan kembali ke awal. Di sini juga tertulis maaf, program yang Anda masukkan salah karena di program hanya sampai 3 data saja. Jadi seterusnya kita masukkan angka yang lebih dari 3, maka program akan terus berulang ke awal. Nah, selanjutnya program yang kedua. Di sini saya membuat program untuk mencari tekanan sejenis dan kedalaman atau ketinggian. Program ini berkaitan dengan ilmu fisika. Nah, pada program kali ini pertama-tama itu dari program logaritmnya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama integer dengan variabel A, B, C, G dan pilihan. Nah, di sini G sama dengan 10 karena di sini kita menggunakan gravitasi di rumusnya. Jadi karena gravitasi sudah ada ketetapannya, yaitu dibulatkan jadi 10. Nah, langsung saja di sini yang pertama yaitu input A. Di sini input A ini untuk banyaknya data percobaan yang ingin dilakukan. Misalnya kita ingin mencari 3 data, jadi kita masukkan 3 data. Nah, langsung di sini ada arraynya untuk programnya. Di sini variabelnya P, Rho dan A. Lalu di sini 3 pilihan output nanti bisa dipilih. Nah, di sini di input ini dipilih dari 3 output ini. Yang pertama mencari tekanan, yang kedua mencari massa jenis, yang ketiga mencari ketinggian dan kedalaman. Lalu setelah di input pilihannya, misalnya kita memilih pilihan 1 yaitu mencari tekanan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for untuk mencari. Jadi program perulangan for di sini gunanya untuk perulangan jika kita mencari banyaknya data tadi. Misalnya kita mencari 3 data, maka di perulangan ini akan mengulang 3 kali. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari tekanan. Sama juga pada pilihan kedua, yaitu pilihan kedua rumus untuk mencari massa jenis. Nah, di sini sama juga menggunakan for. Lalu di sini sudah ada rumusnya. Lalu pilihan ketiga juga sama. Nah, untuk jika ketika dilakukan input lebih dari 3 pilihan ini, misalnya dimasukkan
angka 4, sedangkan di sini cuma ada 3 pilihan, maka program akan kembali ke awal. Nah, selanjutnya setelah selesai dilakukan programnya, maka program akan berakhir. Nah, lalu ke program pada dev C++-nya. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan integer dengan variabel A, B, C, G serta pilihan. Nah, di sini G langsung sama dengan 10 karena kita menggunakan rumus di sini menggunakan gravitasi. Jadi dalam program ini gravitasi divariabelkan dengan G. Karena gravitasi merupakan ketetapan, jadi G sama dengan 10. Pertama yaitu masukkan banyak data percobaan. Di sini masukkan misalnya ingin masukkan 2 data percobaan yang ingin dihitung, lalu kita masukkan angka 2, maka program akan berulang 2 kali untuk sebanyak data percobaan tadi. Nah, di sini ada array yaitu P, arrow A sama A. Nah, lalu setelah memasukkan banyak data percobaan tadi, maka program akan lanjut memberikan pilihan operasi yang user mau. Di sini saya membuat yang pertama itu program mencari tekanan, juga mencari massa jenis, lalu mencari ketinggian dan kedalaman. Kalau di sini ketikkan nomor operasi yang Anda mau. Misalnya Anda mau mencari tekanan, maka Anda memasukkan angka 1. Jika Anda misalnya memasukkan pilihan pertama, jadi dia akan langsung masuk ke sini, ke rumus ini, yaitu rumusnya P sama dengan rho GH. Nah, lalu akan melakukan perulangan for sebanyak data yang dimasukkan tadi di awal. Nah, ini kita memasukkan rumusnya satu persatu. Misalnya yang pertama kita masukkan nilai dari row, yang kedua lalu kita masukkan nilai dari H, lalu langsung dikalikan di sini pada array rumusnya, yaitu rho dikali H kali G, maka tekanan akan muncul maka hasil dari perhitungan tadi akan muncul di programnya. Sama seperti pilihan kedua, kita masukkan nilai satu persatu, maka akan muncul nanti hasilnya. Pilihan ketiga juga begitu. Nah, karena pilihan cuma 3, jadi ketika kita memasukkan pilihannya lebih dari 3, misalnya kita ketikkan 4, nah maka di sini program akan kembali ke awal, kembali ke main, karena di sini dan nanti ada tulisan maaf program yang Anda masukkan salah, karena pilihannya cuma 3 tapi diinputkan sebanyak, bisa diinput program cuma 3 tapi misalnya diketik oleh user adalah angka 4, maka program akan kembali ke awal. Nah, setelah misalnya kita masukkan misalnya programnya 2, setelah melakukan perulangan 2 kali, maka program akan selesai. Nah, selanjutnya kita run programnya. Nah, langsung saja di sini user diminta untuk memasukkan banyak data percobaan yang user mau. Misalnya kita punya 2 data percobaan, maka kita inputkan 2. Nah, di sini akan muncul pilihan operasi yang user bisa pilih, yaitu yang pertama mencari tekanan, yang kedua mencari massa jenis, yang ketiga mencari ketinggian dan kedalaman. Nah, misalnya kita ingin mencari massa jenis, lalu kita ketik angka 2 lalu enter. Nah, langsung akan muncul di situ nilai yang ada di rumusnya. Misalnya kita punya nilai P itu tekanan, misalnya kita dapatkan 30 misalnya. Kita enter, lalu kita diminta coba mencari nilai H itu ketinggian. Kita dapat 12, kita enter, lalu akan muncul nilai massa jenis yang dari data yang pertama, yaitu 0,25 kg per meter ketiga. Lalu kita masukkan nilai P yang kedua, nilai dari data yang kedua, misalnya kita dapat P nya 50, dapat H nya misalnya 40, kita enter, maka akan muncul hasilnya dari data yang kedua, yaitu 0,125 kg meter pangkat 3. Nah, setelah
Jadi sesuai dengan banyak data percobaan yang kita inputkan di awal, maka program akan selesai. Nah, lalu misalnya tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita masukkan pilihan yang lebih dari pilihan yang ada, kan tadi ada 3, misal kita masukkan 4, maka program akan terjadi ulangan. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya kita masukkan banyak datanya 2, kita enter. Nah, di sini kan cuma ada 3 pilihan. Misalnya kita masukkan 5, nah maka program tersebut akan berulang kawal lagi ke mainnya. Jadi misalnya kita masukkan juga misalnya lebih dari 3, pokoknya kita masukkan misalnya 4,